Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1781, jangan tembak pembawa pesan. Ada jatah makanan di salah satu kereta, tetapi Lady Tamar juga telah membunuh monster yang bangkit di pagi hari. Ada cukup waktu bagi Rain untuk memanen sepotong daging sebelum tim survei melanjutkan perjalanannya, jadi sekarang, dia siap untuk memasak makan malam yang lezat. Meskipun timnya tidak besar, ada pemisahan yang jelas antara orang-orang. Para Awaken sebagian besar menjaga diri mereka sendiri, para spesialis survei melakukan hal yang sama, dan para porter umumnya bersatu. Saat ini, mereka berkumpul di sekitar api unggun, menyaksikan Rain memanggang daging dengan mata berbinar. Tunggu semuanya. Sebentar lagi selesai, kita akan berpesta malam ini. Dia menyeringai dan membalik potongan daging yang berair itu, membuat lemak yang meleleh berdesis. Aroma yang lezat memenuhi udara. Salah satu buruh tertawa. Rani, nak, kalau aku 30 tahun lebih muda, aku akan menikahimu sekarang juga. Tanpa pertanyaan apapun, salah satu wanita tangguh dari kru jalan menatapnya dengan pandangan meremehkan. Kambing tua, apa yang membuatmu berpikir bahwa kau layak menikahi Rani kita? Bermimpilah, dia melingkarkan tangannya di bahu Rain dengan sikap protektif. Namun, mengenai hal itu, saya tahu pasti bahwa Anda memiliki sebotol arak tersembunyi di dalam tas Anda. Ayo, keluarkan. Suasananya cerah dan hangat. Rain adalah pekerja termuda, jadi mereka memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Para wanita khususnya berusaha merawatnya seperti bibi yang peduli. Jadi, memberi mereka makan hari ini adalah caranya membalas budi. Saat lelaki itu hendak mengambil botol minuman keras dari ranselnya, wanita itu melepaskan Rain dan menatap daging yang mendesis itu dengan lapar. Kemudian dia berkata dengan nada bingung, tapi harus kukatakan, itu panci yang aneh, Rani. Rain menyeringai, ya, menurutmu begitu, Bibi? Ya, itu benar. Lagi pula, dia menggunakan bilah kapak si pemburu sebagai wajan darurat. Benda itu terlalu berat untuk digunakan dalam pertempuran dan terlalu berharga untuk dibuang. Namun, benda itu cukup besar untuk diletakkan di atas api. Logam hijau itu lambat panas, tetapi memasak daging dengan sangat baik. Jadi, dia sering menggunakannya untuk menyiapkan makanannya. Rain mendecak lidahnya. Dulu itu adalah senjata iblis. Benda yang praktis untuk dimiliki, tidak berkarat, mudah dicuci, dan saya bisa membelah kayu bakar dengannya pada saat yang bersamaan. Saya sangat beruntung bisa mendapatkannya. Para buruh tertawa. Saat potongan daging pertama siap, bahkan para spesialis survei pun memandangnya dengan rasa iri. Rain mengedarkan potongan daging itu dan meletakkan potongan kedua di kapak hijau. Ada makanan, sedikit alkohol, dan api unggun yang hangat. 3 bulan bersinar indah di langit malam, dan manusia biasa berkumpul bersama dalam lingkaran cahaya, mencoba mengalihkan perhatian mereka dari rasa takut akan alam liar dengan mengobrol. Hei, Phil, kau baru tiba dari Ravenheart 2 hari sebelum kami meninggalkan kamp utama, bukan? Apa yang kau lakukan sebelumnya? Seorang lelaki berjanggut dengan tatapan tajam menggaruk bagian belakang kepalanya. Sebelumnya, baiklah. Saya adalah teknisi penyaringan udara di Antartika. Namun, tidak perlu menyaring udara di alam mimpi, jadi saya hanya bekerja di konstruksi di sana-sini selama beberapa tahun terakhir. Dia ragu sejenak, lalu menambahkan sambil tersenyum malu. Saya dan istri ingin menabung, lalu pindah ke selatan dan membuka toko di salah satu kota kecil, sebelum kota itu benar-benar berkembang.
Betapa hebatnya jika memiliki toko di lokasi pusat. Namun, menabung tidaklah mudah. Itulah sebabnya saya mendaftar di kru jalan raya. Gaji di sini terlalu besar untuk dilewatkan. Yang lainnya tertawa. Dulu saya adalah seorang insinyur sipil di Antartika. Saya mengelola pabrik PTV mewah kecil. Bajingan kaya, saya adalah seorang pembersih lantai di fasilitas bawah tanah di pinggiran NKSC. Bagaimana denganmu, Rani? Rain membuka matanya lebar-lebar dan mengedipkan bulu matanya. Aku pergi ke sekolah. Para buruh menatapnya beberapa saat, lalu tertawa lagi. Ya Tuhan, dia masih bayi. Bagaimana gadis yang begitu berharga bisa berakhir di kru jalan? Apa maksudmu, Rani? Kita sekuat baja, setidaknya lebih kuat dari kita semua. Ketika tawa itu mereda, wanita yang memeluknya sebelumnya memandang pendatang baru, Phil, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, apa kabar terbaru di Ravenheart? Tidak ada komunikator di alam mimpi. Jadi masyarakat awam tidak dapat menerima informasi dengan cepat. Hiburan juga terbatas, dan semua orang menderita kebosanan. Baru saja tiba dari ibu kota Domain Song baru-baru ini, Phil tentu saja menjadi pusat perhatian. Akan tetapi, dia tampak tidak terlalu bersemangat dalam situasi seperti itu. Sambil mendesah berat, lelaki berjanggut itu menggelengkan kepalanya. Itu, keadaan sedang tidak baik sekarang. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya semua orang sudah gila. Para buruh menatapnya dengan bingung. Apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Rain pun mendengarkan dengan penuh minat. Phil ragu-ragu sejenak. Anda pasti pernah mendengar bahwa seorang psikopat mencoba membunuh Lady Changing Star, bukan? Itu sudah cukup mengerikan, tetapi sekarang, Anda tidak akan percaya. Para bajingan dari Sword Domain itu mencoba menyindir bahwa ratu yang memerintahkannya. Tiba-tiba terjadi keheningan. Para buruh menatap pria berjanggut itu, ekspresi mereka merupakan campuran antara kebingungan, ketidakpercayaan, dan kemarahan. Tidak mungkin. Apa mereka ini, orang gila? Mengapa Yang Mulia ingin membunuh Lady Changing Star? Apa sebenarnya yang terjadi di Domain Pedang? Kau tidak mungkin serius, kan? Phil mendesah lagi. Ya, aku mengerti. Itu konyol. Sebenarnya, semua orang di Ravenheart marah akan hal itu. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengerucutkan bibirnya. Tetapi itu benar. Mereka benar-benar berani menuntut agar Saint Silent Stalker dan Master Dar dari klan Maharana diserahkan kepada mereka. Untuk diinterogasi. Budak Bayangan bab 1782, Pewaris Perang. Bahkan Rain pun tercengang mendengarnya. Adalah berita baru baginya bahwa seseorang telah mencoba membunuh Lady Nevis. Apakah benar-benar ada orang bodoh seperti itu di dunia? Wanita itu telah selamat dari Forgotten Shore, menaklukkan Second Nigma sebagai Sleeper Transcendent selama Chain of Nightmares. Bertarung melawan Great Abominations berdampingan dengan King of Swords, dan menang dalam pertempuran mengerikan yang tak terhitung jumlahnya sebagai Saint. Secara harfiah, hanya ada dua orang di dua dunia yang lebih sulit dibunuh daripada dia. Namun fakta bahwa klan Valor mencoba menuduh klan Song secara terbuka atas percobaan pembunuhan itu bahkan lebih gila lagi. Tidak hanya itu, mereka juga meminta ratu untuk menyerahkan salah satu putrinya dan seorang master dari klan bawahan. Tidak mungkin dia akan setuju. Apa yang dipikirkan para penguasa Sword Domain? Seluruh situasi ini tampak tidak masuk akal. Rain merasa bahwa dia sedang bermimpi, karena kenyataan tidak mungkin seperti itu. Itu terlalu tidak masuk akal. Lalu, percikan kemarahan menyala dalam hatinya.
Bajingan mana yang mencoba menyakiti Lady Nevis? Dan siapa orang-orang Valor ini yang menuduh Song Domain melakukan sesuatu yang mengerikan? Namun, percikan amarah itu segera padam. Dia tahu bagaimana rumor dan propaganda bekerja, jadi dia tidak akan membiarkan perasaannya dimanipulasi semudah itu tanpa mengetahui semua faktanya. Namun, ada sisa yang tidak mengenakan yang tertinggal. Rain cukup menyukai Ravenheart dan orang-orang yang dikenalnya di sana. Meskipun dia agak jauh dari kebanyakan orang karena keluarganya yang merupakan pejabat pemerintah dan rahasia yang dia simpan, mereka tetaplah teman dan tetangganya. Dia merasa seperti bagian dari komunitas yang luar biasa, tidak menyenangkan melihat komunitas itu dituduh secara salah atas sesuatu yang mengerikan dan kotor. Para pekerja lainnya bahkan kurang tenang. Tatapan mereka semakin gelap. Bajingan Valor itu sudah gila. Beraninya mereka mencoba mengambil Lady Silenstalker. Mereka telah mencoba untuk menekan domain lagu kita sejak awal. Apakah mereka pikir kita akan menyerah begitu saja? Ya Tuhan, aku tidak pernah menanggapi rumor-rumor itu dengan serius. Tetapi bagaimana jika rumor-rumor itu benar-benar telah diambil alih oleh Skinwalker? Mungkin Changing Star sendiri yang mementaskan seluruh kejadian itu. Tidak mungkin, Lady Nevis tidak akan pernah berpartisipasi dalam rencana keji seperti itu. Tapi bagaimana jika Skinwalker juga membawanya? Kesunyian, teriakan terakhir itu bukan datang dari para buruh. Rain menoleh sedikit, melihat Nona Tamar berdiri beberapa meter jauhnya, menatap mereka dengan ekspresi muram. Matanya begitu gelap sehingga sedikit menakutkan. Sang tabib, Fleur, berdiri di belakangnya, mencoba menariknya menjauh. Tamar, tenanglah, mereka tidak bermaksud begitu. Tetapi Legasi mengabaikan upayanya untuk meredakan situasi dan mengambil langkah maju. Tamar mendekati api unggun mereka dan mengamati mereka dengan tatapan tajam. Pandangannya sejenak tertuju pada botol alkohol yang kosong, lalu ia menggelengkan kepalanya. Apakah kau pikir kau bisa bicara seenaknya? Nada suaranya kasar. Kalian adalah orang-orang dari domain Song. Semua yang kalian katakan mencerminkan martabat ratu. Apakah menyenangkan memfitnah orang-orang yang tanpa pamrih berjuang demi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia? Siapa yang memberimu hak untuk melontarkan tuduhan tak berdasar? Pil, yang menyebabkan seluruh ledakan itu, terbatuk dengan canggung. Kami minta maaf, Nona, tapi Sword Domain, mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Bukan hanya kami yang merasa seperti itu. Semua orang di Ravenheart, ya, orang-orang tersinggung. Tamar menatapnya diam sejenak, lalu mengerutkan kening. Kau boleh punya pendapat tentang klan Valor, namun Lady Changing Star tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia juga bukan wadah Skinwalker. Jadi jangan sembarangan mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Mengerti? Para buruh tampak menciut di bawah tatapan tajamnya. Ya, Nona, kami salah. Fleur akhirnya berhasil menyeret Tamar pergi, dan mereka sedikit rileks. Setelah terdiam sejenak, salah satu dari mereka berkata, tetap saja. Lady Changing Star memang saleh dan terhormat. Tapi, sialnya, dia mungkin satu-satunya orang baik di Sword Domain. Ya. Orang-orang itu, sial, apakah mereka benar-benar manusia? Aku yakin merekalah yang mencoba membunuhnya sejak awal. Betapa mengerikannya. Rain mengerutkan kening dan berkonsentrasi memanggang daging. Beberapa waktu kemudian, dia merangkak ke dalam tendanya dan berbaring diam dalam kegelapan selama beberapa saat, mengumpulkan kekuatan mental untuk terus membentuk inti jiwa. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan tenang, Guru, apakah menurutmu Lady Nevis baik-baik saja? Terdengar tawa pelan dari kegelapan. Apakah dia baik-baik saja?
Tentu saja. Wah, aku baru saja melihatnya baru-baru ini. Kami pergi piknik, menonton drama, dan berbagi momen mesra saat matahari terbenam. Rain mendengus. Namun, dia tidak punya energi untuk menanggapi omong kosongnya. Akhirnya, dia berkata, "Saya tidak suka dengan arah pembicaraan ini. Selalu agak aneh bagaimana orang-orang dengan bersemangat menjelek-jelekkan domain pedang. Tapi, bagaimana saya menjelaskannya? Sekarang, ini tidak tampak seperti pembicaraan sederhana. Sepertinya mereka semua lupa bahwa kedua domain itu terdiri dari orang-orang, bukan hanya satu." Gurunya terdiam beberapa saat. Rain mengira dia tidak akan menjawab. Tapi kemudian kegelapan tiba-tiba bertanya, "Menurutmu, kemana arah jalan ini?" Dia bingung. Timur. Dia mendesah. Dan apa yang ada di sebelah timur sini? Rain mengerutkan kening. Tidak ada apapun di sebelah timur sini, hanya zona kematian. Namun, di luar mereka, matanya sedikit melebar. Wilayah pedang, gurunya berbicara dengan nada ringan, suaranya nyaris tak terdengar di tenda kecil itu. "Benar sekali, kau mengagumi pembangunan jalan, bukan? Terus-terusan membicarakan jalan, infrastruktur, peradaban, dan sebagainya. Aku setuju, sebenarnya, itu cukup keren. Lucunya, teknologi yang digunakan klan Song untuk membangun jalan didasarkan pada bagaimana orang-orang di dunia nyata dulu melakukannya dahulu kala, sebelum zaman kegelapan." Rain mengangkat sebelah alisnya. "Benarkah? Aku tidak tahu." "Yah, itu masuk akal. Banyak teknologi modern tidak berfungsi di alam mimpi. Jadi, cara sebenarnya membangun sesuatu di sini adalah campuran aneh dari rekayasa modern yang diadaptasi, kekuatan yang dibangkitkan, dan metode kuno dari zaman kuno." Itu sedikit seperti spell tag terbalik. Gurunya mendesah. "Ya, dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat ahli dalam membangun jalan. Tapi, Rain, alasan utama mereka membangun jalan yang sangat bagus bukanlah untuk perdagangan, transportasi barang, atau pengembangan peradaban." Suaranya menjadi sedikit melankolis. Mereka membangunnya untuk mempercepat pengerahan pasukan. Karena tentara dapat berjalan lebih cepat di jalan beraspal daripada di jalan tanah, atau melintasi alam liar. Mesin utama kemajuan, teknologi, dan kerajinan selalu berupa perang. Rain turun dalam kegelapan, tiba-tiba terasa dingin. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa akan ada perang antara Song dan Valor?" Gurunya menunda memberikan jawaban. Namun, pada akhirnya, dia mendengar apa yang dia takut dengar. Perang antara Song dan Valor telah dimulai. Kembali ke Antartika, selama rantai mimpi buruk. Hanya saja sekarang, perang akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Qi Song sangat terburu-buru untuk menyelesaikan jalan timur. Dia terkekeh. Wah, kalau dipikir-pikir, itu cukup tepat. Bagaimanapun juga, kita berasal dari wilayah perang. Jadi, sekarang setelah kita meninggalkan wilayah itu, hal pertama yang kita lakukan di dunia baru adalah berperang. Untuk melihat siapa yang layak menduduki tahtanya. Rain tidak menjawab, tercengang dengan apa yang dikatakannya. Pengungkapan itu terlalu luas dan terlalu mengerikan untuk dipahami. Badai pikiran yang terpecah-pecah berkecamuk dalam benaknya, tetapi tidak ada yang muncul ke permukaan. Kemudian kegelapan berbicara dengan suara lembut, "Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, mulailah sebarkan esensimu. Semakin cepat kamu memulainya, semakin cepat pula kamu bisa beristirahat. Dan kamu benar-benar perlu beristirahat." Rain tersentak, lalu berbalik dan menatap atap tenda. "Apakah itu sebabnya kau terburu-buru? Agar aku terbangun sebelum perang dimulai?" Gurunya menjawab dengan tenang,
Ya, kau harus segera bangun. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk melindungimu. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan dengan puas. Tetapi jika tidak, itu juga bukan masalah. Gurumu cukup hebat untuk melindungimu. Yang sulit itu sulit, bukan yang mustahil. Rain tahu bahwa dia punya kebiasaan mengarang kebohongan yang keterlaluan. Jadi, menanggapi pernyataannya dengan serius mungkin tidak bijaksana. Namun, entah mengapa kata-kata sombongnya itu menenangkannya, memadamkan api kegelisahan yang berkobar dalam hatinya. Sambil mendesah, dia memejamkan mata dan berkonsentrasi mengendalikan Saripati. Budak Bayangan bab 1783, Hari-hari yang damai. Tim survei bergerak ke timur dengan kecepatan tetap. Tentu saja, mereka tidak bergerak dalam garis lurus, sebaliknya, mereka menjelajahi dataran Moonriver. Berhenti beberapa kali untuk membiarkan para spesialis memastikan medan dan membandingkan bentang alam dengan peta kasar yang diberikan oleh klan Song. Para spesialis butuh waktu untuk menurunkan peralatan mereka dari kereta, dan menyerahkan pekerjaan berat kepada para kuli. Para Awaken berjaga dan memanggil beberapa memori yang disediakan khusus untuk mengetahui beberapa detail yang tidak dapat diketahui oleh peralatan biasa. Tim meninggalkan bendera warna-warni di jejaknya, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kru jalan. Kadang-kadang, seluruh kelompok mendirikan kemah agar Rai yang terbangun dapat mengintai area-area yang dapat menimbulkan bahaya khusus, seperti reruntuhan kota-kota kuno. Aspeknya sangat cocok untuk tugas semacam ini, meskipun pemuda itu tidak terlalu mematikan dalam pertarungan langsung, kemampuannya memungkinkan tim survei hanya terdiri dari 3 orang terbangun. Bukan selusin atau lebih. Fleur yang terbangun juga sangat dibutuhkan. Aspeknya bertanggung jawab atas kecepatan luar biasa yang ditempuh tim dalam menempuh jarak. Dia tidak hanya dapat membantu semua orang memulihkan stamina mereka, tetapi luka lecet dan luka yang diterima dalam pertempuran langka dengan Nigma Creatures pun cepat sembuh. Jika ada, Tamar of Sorrow lah yang tampaknya paling tidak berkontribusi. Namun, itu hanyalah ilusi, karena legasi mudalah yang mengambil alih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Aspek Rai sebagian besar berguna untuk menghindari masalah, sementara Fleur dapat mengatasi konsekuensi yang mengerikan. Namun, hal yang tak terduga dan tak terelakkan bukan hanya ancaman yang paling umum, tetapi juga paling mematikan di alam mimpi. Setiap kali tim survei menghadapi bahaya yang tak terduga, pedang Tamarlah yang mengatasinya. Tetapi, secara keseluruhan, tidak banyak kecelakaan yang tidak diharapkan. Rain sudah menduga bahwa ia harus memasang tali busurnya cepat atau lambat, tetapi tali busur itu tetap terpasang dengan aman di ranselnya, setidaknya untuk saat ini. Dia terus berupaya membentuk inti jiwanya dengan damai. Padahal, anehnya, hidupnya sebagai Rani jauh lebih damai daripada hidupnya sebagai Rain. Bukan hanya karena dia tidak perlu lagi memburu Nigma Creatures, tetapi juga karena keadaan. Padang gurun itu luas dan tenang, jauh berbeda dari keramaian Ravenheart dan kemandulan NKSC yang penuh sesak. Tidak ada kebisingan yang selalu ada, tidak ada kecemasan yang biasa. Tidak ada polusi cahaya yang meredupkan bintang-bintang yang indah. Cuacanya keras, tetapi tidak seseram hawa dingin yang mematikan dan panas yang menyengat dari pegunungan yang pucat. Rain menikmati dirinya sendiri. Ia sangat suka berjalan melintasi padang gurun dan merasakan angin sejuk bermain dengan rambutnya, melihat 3 bulan bergerak melintasi langit beludru di malam hari. Dan tidak perlu khawatir tentang apapun kecuali melakukan pekerjaannya dengan baik dan mengendalikan aliran esensi. Perusahaannya juga tidak buruk. Dia bersahabat dengan sebagian besar porter,
yang semuanya adalah orang-orang yang hangat dan baik, Elga yang keras dan pemarah, Phil yang muram dan pendiam, mantan maestro PTV, kambing tua Karel. Para spesialis survei yang angkuh itu kehilangan sebagian besar sikap acuh tak acuh mereka setelah beberapa hari, dan sering bergabung dengan mereka di sekitar api unggun di malam hari. Bahkan ketiga Awaken menjadi lebih mudah diajak bicara setelah semua orang menjadi sedikit akrab satu sama lain. Meskipun bahaya yang mengancam saat menjelajahi alam liar, suasana hati tim survei anehnya damai. Terkadang, Rain merasa seperti sedang mengamati kelompok kecil mereka dari pinggir. Pada saat-saat itu, dia tiba-tiba tersadar oleh disonansi yang aneh antara kedamaian hari-hari mereka dan bayangan gelap perang yang mendekat. Dia bertanya-tanya siapa lagi yang tahu bahwa umat manusia akan segera terlibat dalam konflik yang gila dan saling membunuh. Para kuli sama sekali tidak menyadari kegelapan masa depan. Para spesialis survei juga tampaknya tidak tahu. Tamar of Sorrow pasti sudah tahu. Sebagai seorang legasi, dia pasti menyadari meningkatnya ketegangan antara kedua domain, terutama karena klannya mengawasi sumber Tear River. Klan Song pasti sudah memindahkan sumber daya lebih dekat ke garis depan masa depan untuk beberapa waktu sekarang, dan sebagian besar kargo itu pasti diangkut melalui air. Tidak jelas apakah dia telah menceritakan kekhawatirannya kepada Rai dan Fleur, tetapi ketiganya tampak cukup dekat. Jadi, mereka pasti tahu sesuatu. Dan Rain tahu sebagian besarnya, berkat gurunya. Apa yang akan saya lakukan? Dia tidak bisa membayangkan skala bencana itu, juga dampak perang terhadap manusia. Di mana-mana. Kemanusiaan terlalu besar, tetapi lebih dari itu, Rain bahkan berjuang untuk membayangkan apa yang akan terjadi padanya secara pribadi. Secara logika, dia adalah salah satu dari sedikit orang di alam mimpi yang tidak perlu terlalu khawatir tentang konflik antara Song dan Valor, lagi pula, dia berasal dari keluarga pemerintah. Dan pemerintah selalu menjaga kenetralannya. Bahkan jika Ravenheart dikepung dan diduduki oleh Knight of Valor, situasi keluarganya kemungkinan besar akan tetap sama. Namun sekali lagi, jika kedua penguasa itu berselisih dan salah satu dari mereka menang, apakah akan ada pemerintahan setelah itu? Jika perang meningkat, apakah ada yang mampu bersikap netral? Apakah kota-kota yang baru didirikan di alam mimpi akan tetap aman dari ancaman terus-menerus dari makhluk mimpi buruk, sementara sebagian besar yang terbangun sibuk bertarung satu sama lain? Semua pertanyaan itu menggerogoti dirinya di malam hari, saat dia sendirian di tendanya. Yah, Rain tidak pernah benar-benar sendirian, dan gurunya tampak tidak peduli sama sekali dengan perang. Tentu saja tidak. Bayangan jahat itu pasti telah hidup melewati ribuan perang. Bahkan mungkin menjadi penyebab sebagian besar perang itu sendiri. Suatu malam, Rain tidak bisa diam lagi dan bertanya dengan berbisik, "Guru, apakah Anda tidak khawatir sama sekali tentang perang?" Dia tetap diam lebih lama dari biasanya. Akhirnya, dia mendengarnya mendesah. "Khawatir? Ah, tidak juga. Hidup adalah perang, loh. Kalau kamu hidup cukup lama, kamu akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu." Rain mengerutkan kening dalam kegelapan. "Tapi kau sangat kuat. Kau menghancurkan kapal-kapal Skinwalker dengan mudah. Tidakkah kau merasa sedikit saja bertanggung jawab? Tidakkah kau akan melakukan sesuatu?" Kegelapan terkekeh. "Bertanggung jawab, yah. Kurasa aku merasa sedikit bertanggung jawab. Dan siapa bilang aku tidak akan melakukan sesuatu?" Rain menahan napas beberapa saat. "Guru, apa yang akan Anda lakukan?" Dia menghela napas panjang sambil merenung, lalu tertawa pelan. "Ah, aku tidak yakin.
Mungkin aku akan membunuh kedua penguasa dan menunjuk seseorang yang dapat diandalkan untuk memimpin umat manusia. Atau pergi berburu burung, atau membuat wafel. Sesuatu seperti itu. Dia menatap kegelapan sejenak, lalu mengejek. Baiklah, semoga berhasil, tapi harus kukatakan. Untuk seseorang yang bersembunyi dari semua orang di balik bayang-bayang seorang gadis muda, guru, omonganmu sungguh hebat. Kegelapan menanggapi dengan keheningan yang mengerikan. Setelah beberapa saat, dia mendesis, tidurlah, dasar tak tahu terima kasih. Dan sebagai informasi, aku tidak bersembunyi di balik bayanganmu. Aku hanya tinggal sementara di sini, demi kenyamanan. Rain tersenyum dan memejamkan mata, berharap bisa cepat tertidur. Keesokan harinya, mereka mencapai batas daerah survei. Budak Bayangan bab 1784, Tangga Menuju Surga. Saat mereka menjelajah lebih jauh ke timur, dataran Moonriver mulai berubah. Ngarai yang menghalangi jalan mereka semakin sedikit, dan udara menjadi sedikit lebih hangat. Pada malam hari, ketiga bulan yang indah tampak semakin jauh. Angin membawa serta serpihan-serpihan hitam yang berputar-putar. Rain tidak perlu menyentuhnya untuk mengetahui apa itu, abu. Seolah-olah mereka telah kembali ke Ravenheart, tetapi juga berbeda. Kembali ke benteng Plansong, abu jatuh dari langit yang dingin karena gunung berapi yang mengamuk. Namun di sini, entah mengapa berbeda, membuat Rain merasa tidak nyaman. Akhirnya, para anggota tim survei berhenti. Tak seorang pun memberi perintah, tetapi mereka hanya terpaku di tempat, menatap cakrawala dalam keheningan. Wow, di luar sana, di depan mereka, jauh di sana. Tampak seolah-olah deretan pegunungan bersalju menjulang dari kabut abu-abu. Namun, saat Rain mengamati pegunungan yang menjulang tinggi itu lebih dekat, dia tidak dapat menahan perasaan tidak selaras. Karena bentuknya salah. Kemudian, sesuatu terlintas di benaknya, dan dia membuka mulutnya karena terkejut, atau ngeri. Atau kagum, gunung-gunung itu sama sekali bukan gunung. Melainkan, mereka adalah tulang-tulang. Kerangka yang sangat besar tergeletak di tanah di kejauhan, terlalu besar untuk dilihat secara utuh. Apa yang Rain kira sebagai lereng rangkaian pegunungan ternyata adalah beberapa rusuk raksasa, masing-masing menjulang ke langit seperti pilar gading yang menopang beratnya. Tengkorak mayat yang tak terduga itu untungnya tak terlihat. Namun, kelompok gunung tulang terdekat, membentang jauh ke dataran Moonriver. Bentuknya juga aneh, terdiri dari 5 puncak yang lebih rendah. Di baliknya, punggung bukit yang lebar menjulang perlahan hingga ketinggian yang luar biasa, seperti tangga yang menakutkan menuju surga. Kelima gunung itu merupakan ruas-ruas jari kerangka raksasa itu, dan punggung bukit yang menjulang merupakan tulang-tulang lengannya. Salah satu kuli berbisik pelan, "Ya Tuhan." Rain tetap diam, tetapi dia merasa ingin mengucapkan sesuatu seperti itu sendiri. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan emosinya. Rai yang terbangun melirik mereka dan tersenyum tipis. Dewa, mungkin dewa, itu Godgrave di depan kita. Para kuli angkut, yang tidak begitu mengenal topografi alam mimpi, menatapnya dengan bingung. Dia mendesah. Godgrave adalah zona kematian yang berfungsi sebagai batas timur laut dari domain Song. Itu adalah wilayah alam mimpi tempat tinggal para kekejian agung, terkutuk, dan bahkan mungkin jahat. Mengenai mengapa disebut demikian, saya rasa Anda dapat melihatnya sendiri. Tidak seorang pun benar-benar tahu apa kerangka mengerikan itu, tetapi mudah untuk membayangkan bahwa ini adalah sisa-sisa dewa. Oleh karena itu, Godgrave, para kuli menggigil. Rai yang sudah bangun, Tuan, apakah kita akan ke sana? Rai tersenyum,
Tetapi Tamar, pemimpin tim survei, yang menjawab, tidak. Tentu saja tidak. Zona kematian bukanlah tempat bagi manusia. Bahkan jika kita tidak dimangsa oleh kengerian yang keji, daratan itu sendiri akan membunuh kita. Atau langit. Yang lebih penting dari itu. Dia melirik ke arah kuli angkut dan spesialis survei. Disinilah domain Song berakhir. Wewenang Ratu Song tidak mencapai Godgrave, jadi kamu tidak bisa pergi ke sana. Begitu kamu sampai di sana, jiwamu tidak akan lagi dilindungi oleh rahmat Ratu, dan kamu akan dipanggil ke mimpi buruk pertama. Dia mendesah. Singkatnya, misi kita selesai. Kita akan berkemah di sini dan kembali besok. Kembali ke perkemahan utama tidak akan memakan waktu selama yang kita perlukan untuk datang ke sini, karena kita akan berjalan lurus. Perjalanan akan lebih intens, jadi persiapkan diri kalian. Dengan itu, dia membalikkan badannya dari pemandangan luar biasa berupa tulang-tulang yang sangat besar. Seolah tidak terkesan sama sekali olehnya. Rain menekan keinginan untuk mengejek. Itulah warisan untukmu. Apakah Tamar akan mati jika bertingkah seperti gadis normal? Tidak ada yang bisa tetap tenang saat menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Mengapa dia merasa perlu berpura-pura? Lady Tamar sebenarnya tidak terlalu menyebalkan, tetapi dia jelas lebih dari sekadar sedikit sombong. Rain, yang terbiasa berguling-guling di tanah, tidak bisa tidak terhibur melihat betapa susah payah gadis muda itu berusaha mempertahankan kepura-puraan yang keras. Dia sering merasa terpaksa untuk mengejek pewaris legasi tanpa ampun, atau setidaknya menggodanya sedikit. Tentu saja, dia tidak pernah melakukannya. Rain tidak cukup bodoh untuk mengejek seorang legasi. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Bahkan hasil terbaiknya adalah menerima tantangan duel. Tim survei mendirikan kemah. Karena hari itu adalah hari terakhir tugas resmi mereka, mereka membuat api unggun yang lebih besar dari biasanya dan memanggang semua daging monster yang tersisa. Bahkan ketiga Awaken bergabung dengan anggota tim lainnya, meninggalkan Echo untuk menjaga kemah. Tentu saja, peziarah itu juga tidak ikut bersama mereka. Orang yang sudah meninggal itu tetap berdiri di tepi perkemahan, tanpa emosi dan perasaan, menatap ke dalam kegelapan dengan matanya yang berkaca-kaca. Agak menyeramkan berada di dekatnya, tetapi anggota tim survei telah lama belajar untuk mengabaikan orang mati itu. Kali ini, giliran Fleur yang memasak untuk semua orang. Senyumnya yang ramah dan sikapnya yang ramah membuat semua orang merasa nyaman, sehingga percakapan pun mengalir lancar. Oh, Lady Tamar, kalau Anda tidak keberatan saya bertanya. Karel, si kambing tua, tampak malu-malu di depan legasi muda. Dia menggumamkan sesuatu dengan pelan, dan bertanya dengan nada hati-hati, saya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Anda tidak terlalu terkesan dengan kerangka besar itu. Apakah Anda pernah melihat Godgrave sebelumnya? Tamar menatapnya dengan dingin, terdiam beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Sebenarnya, kami bertiga mengenal Godgrave. Di sanalah mantra mengirim kami pada titik balik matahari musim dingin. Mata para kuli itu membelalak. Bahkan Rain pun tercengang. Apa-apaan ini? Anak-anak ini dikirim ke zona kematian? Bagaimana mereka bisa tetap hidup? Pada saat yang sama ketika dia merasa terkejut, dia juga merasa sedikit bersalah. Ternyata, Tamar tidak bersikap sombong, dia hanya akrab dengan kerangka raksasa itu. Lebih dari itu, apapun yang terjadi pada mereka pasti sangat traumatis. Jadi, dia mungkin menyembunyikan kegelisahannya di balik kedok ketidakpedulian, bicara tentang prasangka. Rain mendesah, malu pada dirinya sendiri. Sementara itu,
Para kuli menatap ketiga orang yang terbangun itu dengan kagum. Akhirnya, Karel tua bertanya, pada titik balik matahari musim dingin? Kupikir Lady Tamar akan menggunakan gerbang mimpi. Dulu, setiap sleeper dikirim ke alam mimpi pada titik balik matahari musim dingin, di mana mereka harus menemukan gerbang, mengikatkan diri pada gerbang itu, dan kemudian terbangun. Namun, saat ini situasinya telah berubah. Adalah mungkin untuk melewati gerbang mimpi sebelum titik balik matahari dan berlabuh terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak ada risiko dikirim ke suatu negeri yang kejam, jauh dari benteng manusia. Tatapan Tamar menjadi gelap, membuat Fleur tertawa gugup. Oh, itu. Kami menyelesaikan mimpi buruk pertama kami di akhir musim gugur, jadi tidak banyak waktu sebelum titik balik matahari. Ada banyak dokumen yang harus disiapkan untuk mendapatkan akses ke gerbang mimpi, seperti yang kau tahu. Kami hanya pergi ke akademi dan mencoba mempersiapkan diri. Dia melirik Tamar dan tersenyum. Yah, Rai dan aku melakukannya. Ayah Tamar adalah seorang Saint, jadi dia bisa saja membawanya ke Lake of Tears secara pribadi, tanpa perlu menggunakan Dreamgate. Namun, kami bertemu di akademi. Para kuli itu menatap legasi muda dengan bingung. Setelah keheningan yang canggung, salah satu dari mereka bertanya, ayah wanita itu pasti sangat sibuk. Dia mengerutkan keningnya. Dia tidak. Lalu, Tamar berkedip. Maksudku, dia memang begitu. Dia memang begitu. Tapi bukan itu alasannya. Sebenarnya, Rain tahu apa yang dia maksud. Mungkin ada cara yang lebih aman untuk bangkit bagi sebagian besar sleeper, tetapi tidak bagi Legacies. Itu karena Legacies selalu memiliki pilihan seperti itu, mereka hanya tidak pernah menggunakannya. Bagi mereka, ujian mantra mimpi buruk bagaikan ritual suci. Warisan pada dasarnya adalah kasta prajurit, bangsawan bela diri dunia baru. Budaya mereka sangat keras dan tak kenal ampun, membentuk mereka menjadi orang-orang yang mampu menghadapi teror tak masuk akal dari mantra mimpi buruk. Mereka menganggap serius keberanian mereka. Dikirim ke alam mimpi pada titik balik matahari musim dingin adalah sebuah ritual. Beberapa orang akan berkata bahwa itu adalah risiko yang tidak perlu. Mungkin bahkan menunjuk ke pantai yang terlupakan sebagai contoh. Ribuan pemuda dan pemudi telah tewas di sana sebelum Changing Star akhirnya menaklukkan gerbang tersebut. Namun, pada saat yang sama, mereka yang selamat adalah di antara para pejuang terkuat umat manusia saat ini. Sebagian besar adalah Master, dan beberapa adalah Saint. Changing Star sendiri, Song of the Fallen, Nightingale, Raised by Wolves, itu adalah nama-nama legendaris. Jadi, meskipun ayah Tamar takut mengirim putrinya ke kematian, ia tetap akan melakukannya. Karena begitulah Legacies, Rain mendesah. Itu benar-benar kacau. Bagaimana perasaan pemimpin klan Sorrow yang dengan rela mempertaruhkan nyawa putrinya? Bagaimana perasaan Tamar? Mengetahui orang tuanya lebih suka melihatnya mati daripada lemah. Hal-hal seperti itu bisa membuat pikiran seseorang kacau seumur hidup. Tiba-tiba, Rain tidak ingin lagi mengejek legasi muda. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi bagaimana kau bisa selamat? Seperti yang dikatakan Lady Tamar, Dead Zone bukanlah tempat bagi manusia. Berhasil keluar hidup-hidup, itu seperti keajaiban. Ketiga orang yang terbangun itu saling menatap dengan muram. Akhirnya, Rai menjawab dengan senyum pucat, kami menerima bantuan. Fleur menggigil. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup di zona kematian, tapi sebenarnya, ada satu manusia yang bisa. Yah, setidaknya dia. Dia tampak seperti manusia, tidak ada yang benar-benar yakin.
Tamar mengangguk dengan ekspresi muram. Dialah yang menyelamatkan kita, sang penguasa bayangan. Budak Bayangan bab 1785, Santo Pertapa Godgrave. Penguasa bayangan, para kuli menggigil. Malam telah tiba, dan hanya cahaya api unggun yang menerangi dataran tandus itu. Serpihan abu menari-nari di udara. Jauh di sana, barisan putih delti yang mati menjulang tinggi di atas dataran seperti gunung, dan 3 bulan pucat tenggelam dalam kegelapan langit yang dingin. Itu merupakan lingkungan yang sempurna untuk menceritakan kisah yang menakutkan. Rai yang terbangun tersenyum tipis. Ya, sang penguasa bayangan. Rain bergeser sedikit untuk mendengarnya lebih jelas. Ia dihantui oleh bayangan yang tak tertahankan, jadi tentu saja, apapun yang berhubungan dengan bayangan menarik baginya. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, menggenggam secangkir teh harum di tangannya, dan melanjutkan, di luar sana di Godgrave, langit biasanya tertutup awan. Saat tabir awan terkoyak, cahaya menyilaukan mengalir dari jurang putih pijar, membakar apapun yang bergerak. Namun, ada tempat yang tak pernah bisa dijangkau cahaya. Tanah yang selamanya diselimuti kegelapan, di luar sana dalam kegelapan berdiri sebuah kuil kuno yang dibangun dari batu hitam, di sanalah penguasa bayangan tinggal. Rain menatap Rai yang terbangun dengan tidak percaya. Apakah dia seorang idiot? Pemuda itu mampu mengendalikan suaranya dengan baik, menarik perhatian pendengar ke dalam adegan yang ia gambarkan. Namun, tidak. Apa yang sedang ia lakukan? Apakah mereka sedang berada di teater? Mengapa ia tidak bisa berbicara dengan normal saja? Fleur yang terbangun berbalik, wajahnya memerah karena malu. Tamar yang berduka menutup matanya dengan ekspresi tenang. Namun, para kuli angkut tampak gembira dan mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menikmati cerita itu. Rain mengerjap beberapa kali, lalu melakukan hal yang sama, tidak ingin menonjol. Rai yang terbangun melanjutkan, sang penguasa bayangan. Diyakini sebagai seorang santo penyendiri, tetapi tidak seorang pun tahu pasti dari mana asalnya. Bahkan tidak seorang pun tahu apakah dia benar-benar manusia. Dia selalu mengenakan baju zirah hitam, dan mengenakan topeng hitam yang menakutkan. Suaranya dingin dan berbahaya, dan kekuatannya luar biasa. Dia tinggal sendirian di kuil yang gelap, hanya dikelilingi oleh para iblis yang melayaninya. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam lalu berkata pelan, membiarkan suaranya sedikit bergetar. Memang benar, aku pernah ke kuil itu, dan melihat sendiri para iblis itu. Salah satunya adalah patung hidup seorang ksatria wanita cantik. Yang satunya lagi adalah anak iblis yang menjulang tinggi yang ditempa dari logam hitam. Yang satunya lagi adalah ular besar yang tubuhnya menyelimuti seluruh kuil, sisiknya seperti batu oniks yang dipoles. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang lebih menakutkan daripada penguasa bayangan itu sendiri. Topengnya diukir dari kayu hitam dengan bentuk iblis kuno, dan menatap matanya. Seperti menatap ke dalam jurang itu sendiri. Dia menggigil dan menggelengkan kepalanya. Kupikir aku akan mati saat itu juga, menatapnya. Namun, sang penguasa bayangan hanya menatapku sebentar, tak bergerak, lalu berkata dengan suara yang sama sekali tidak mengandung emosi manusia. Aku telah memutuskan untuk tidak membunuhmu, si pemimpi Rai, seolah-olah dia membutuhkan alasan untuk membiarkan seseorang hidup, alih-alih alasan untuk mengambil nyawa seseorang. Rain diam-diam melirik bayangannya sendiri. Bagaimana mungkin sang penguasa bayangan tinggal di kuil megah dan memiliki sekumpulan pelayan kuat yang melayaninya? Sementara gurunya bahkan tidak memiliki tempat tinggal? Apakah gurunya seorang gelandangan di tengah bayang-bayang? Tidak adil, salah seorang kuli bertanya dengan suara gemetar,
Tetapi, Rai yang terbangun, Tuan, bagaimana Anda bisa berakhir di kuil jahat itu? Rai membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi Fleur lah yang berbicara lebih dulu. Mungkin takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Mantra itu mengirim kami bertiga ke Godgrave. Kami menemukan tempat untuk bersembunyi dan mengirim Rai untuk mencari jalan keluar, mungkin menemukan seseorang untuk menyelamatkan kami. Dia tersandung ke wilayah Lord of Shadows yang tidak disengaja, dan dibawa ke benteng oleh salah satu Lords Echoes. Tamar mengangguk. Sebenarnya, penguasa bayangan juga menyelamatkan beberapa Sleeper tahun lalu. Dari situlah sebagian besar informasi tentangnya berasal, dari apa yang dikatakan Sleeper setelah dikirim ke Song Domain. Yah, kami sebenarnya beruntung. Aku tidak tahu apakah dia akan berusaha keras untuk menemukanku dan Fleur, tetapi ada orang lain di kuil saat Rai tiba. Rai menatap kedua temannya dengan penuh kebencian, geram karena mereka telah merusak cerita teatrikalnya tentang petualangan pertama mereka di alam mimpi. Kemudian, dia mendesah dan mengangguk. Ya, jika aku sendirian, sang penguasa bayangan mungkin akan mengirimku kembali sendirian, atau bahkan menyingkirkanku untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia sedikit jahat, paling tidak begitu. Untungnya, pada saat itu, Changing Star dan sekelompok penjaga api sedang berlindung di kuil. Mereka sedang menjalankan misi di Godgrave, tetapi meluangkan waktu untuk mempertaruhkan diri dan menyelamatkan Fleur dan Tamar. Lady Nevis bahkan membujuk sang penguasa bayangan untuk membantu. Jika ada yang bisa meyakinkan orang kuat eksentrik seperti dia, itu adalah dia. Tamar mendesah. Kami bertiga hanya bisa bersembunyi. Bahkan sekarang setelah kami bangkit, kami tidak akan bertahan hidup sehari pun di Godgrave. Namun Changing Star dan Lord of Shadows, mereka rela pergi ke kedalaman tulang-tulang yang dipenuhi kekejian untuk menyelamatkan kami. Karena itu, mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk mimpi buruk besar. Dia melirik Fleur, ragu sejenak. Lalu menambahkan dengan nada sedih, penguasa bayangan membawa kami dan menggunakan semacam kemampuan bergerak untuk menyeberangi lebih dari 100 km dalam beberapa detik. Kemudian, ia melemparkan kami ke penjaga api dan kembali. Kami hanya bisa merasakan tanah berguncang dari waktu ke waktu. Tetapi, akhirnya, mereka berdua kembali. Babak belur, tetapi masih hidup. Semua orang tampak terkejut. Mereka melawan banyak sekali kekejian besar. Dan menang. Tamar tersenyum masam dan mengangguk. Faktanya, banyak orang suci yang dapat menang dalam pertempuran melawan makhluk mimpi buruk besar dari kelas yang lebih rendah. Namun, beberapa dari mereka, seperti hukuman mati, hanya Changing Star dan beberapa lainnya yang mampu. Sang penguasa bayangan, meskipun aku tidak tahu siapa dia, kekuatannya setidaknya setara dengan para transenden yang paling gagah berani. Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu pejuang paling mematikan di era ini. Dia melihat ke dalam api. Jangan dengarkan Rai dan omong kosongnya. Sang penguasa bayangan hanyalah seorang santo. Orang-orang mengatakan bahwa dia eksentrik, dan aku bisa mengerti alasannya. Siapa yang ingin tinggal di zona kematian? Mungkin dia hanya membenci orang-orang. Atau mungkin itu ada hubungannya dengan kelemahannya. Bagaimanapun, kita bertiga berutang budi padanya. Kita pasti sudah mati jika bukan karena kekuatannya. Rain tengah asyik memikirkan sang santo yang misterius, tetapi para kuli angkut tampaknya telah melupakan keberadaannya. Sebaliknya, mereka mencondongkan tubuh ke depan dengan mata berbinar. Jadi, Nona Tamar, Karel tua tersenyum penuh semangat. Apakah kau bilang kau bertemu Changing Star dan Firekeeper? Para porter lainnya juga bersemangat. Wow,
Seperti apa dia di dunia nyata? Apakah dia secantik dalam rekaman? Apakah Lady Cassia juga ada di sana? Apakah kamu terbang dengan chain breaker? Rain memutar matanya. Lalu, tanpa diduga, dia membuka mulutnya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Kalian, jangan ganggu Lady Tamar. Kalau kalian ingin tahu tentang Changing Star, tanya saja padaku. Mungkin kalian tidak tahu, tapi dia pernah mengajariku ilmu pedang. Oh, ngomong-ngomong, Nightingale pernah mengajariku beberapa pelajaran memanah. Dan aku dulu sering memarahi Saint Athena karena dia meninggalkan piring-piring kotor di rumah, TSK, wanita jorok itu. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Mengapa dia bicara omong kosong? Itu sama sekali bukan dirinya. Tapi, tak disangka, itu juga sedikit menyenangkan. Oh, tidak. Guru telah merusakku. Para kuli menatapnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Benar. Jadi, Rani, seperti apa Lady Changing Star itu? Apakah kamu yakin dia mengajarimu ilmu pedang? Bukankah kamu yang mengajarinya? Tidak seorang pun pernah melihat penguasa bayangan itu tanpa topeng. Mungkin itu Rani selama ini. Rain membuat mereka tersenyum cerah. Baiklah, apakah kau pernah melihatku dan sang penguasa bayangan di ruangan yang sama? Terdengar tawa lagi. Beberapa saat kemudian, daging panggang itu selesai, dan para anggota tim survei kembali ke tenda mereka. Ketiga Awaken memutuskan siapa di antara mereka yang akan menjaga camp terlebih dahulu dan mengikuti langkah mereka. Rain menghabiskan beberapa jam untuk memutarbalikkan esensinya. Di tengah malam yang lelap, dia akhirnya berbaring di atas kantung tidurnya karena kelelahan total. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya dengan tenang, "Hai, Guru, apakah Anda tahu tentang Raja Bayangan itu?" Dia terdiam beberapa saat. "Tentu saja, aku mengenalnya dengan baik." "Mengapa kau bertanya?" Rain tersenyum dalam kegelapan. Tidak ada alasan. Hanya saja, kau adalah bayangan, dan dia adalah penguasa bayangan. Jadi, apakah dia lebih unggul darimu? Suara gurunya menunjukkan sedikit kemarahan. "Siapa, badut itu? Atasanku? Kalau aku mau, aku bisa menghapusnya dari dunia ini hanya dengan pikiran." Dia terkekeh, tetapi dia memiliki kuil yang besar dan sekelompok pelayan yang kuat. Dia juga tampak dekat dengan Lady Nevis. "Bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau adalah pacarnya?" "Maaf, aku tidak bermaksud bersikap kasar, tetapi sepertinya dia adalah pacarnya." Gurunya terkejut. "Aku memang mengatakannya. Dan, omong-omong, memang begitu. Aku mengajaknya berkencan, dan dia setuju. Dia bahkan senang sekali setuju. Siapa yang bisa menolak pesonaku?" Rain menyeringai. "Aku hanya bilang, sang penguasa bayangan itu, dia tampaknya tahu apa yang harus dilakukan." Tidakkah bayangan-bayangan lain akan mengejekmu karena menjadi orang yang kurang berprestasi karena dia? Tidak ada kuil, tidak ada pelayan, tidak ada saintes cantik yang bergantung di lenganmu. Aku kasihan pada guruku yang malang, guru itu sangat pertapa." Alih-alih jawaban, suara tumbuh yang mengancam terdengar dari kegelapan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.